Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlas sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, atas limpahan nikmat, karunia, taufik beserta hidayahnya kepada kita semua. Mudah-mudahan kita senantiasa menjadi hamba-hamba yang terus bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa mendatangkan nikmat-nikmat selanjutnya kepada kita. Salawat salam semoga tetap terlimpah curahkan pada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, pada para sahabat-sahabatnya, kemudian kita selaku umatnya yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau, kita mendapatkan nanti di yaumil qiyamah syafaat pertolongan dari baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, mari kita undang tamu kita untuk hadir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mangga. Sebelum kita melanjutkan bincang-bincang kita ya di podcast Hafiz Bercerita ini, silakan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Firas Fatika Zayan, biasa dipanggil Firas. Saya lahir di Kuningan tanggal 28 Juni 2005. Saya lahir dari pasangan Bapak Sutisno dan Ibu Siti Halimah, dan sekarang saya duduk di kelas 11 MA Al-Hikmah 2. Masya Allah. Berarti orang Kuningan ya? Iya. Orang Kuningan, Masya Allah. Ketemu di sini berarti ya. Baik, Fatika Zayan ya, Firas Pak. Firas Fatika Zayan. Oke, panggilnya Firas. Ya. Oke, Firas. Tentu gini Firas. Ketika antum di SD ya, di SD tentu pengen melanjutkan sekolah gitu ya. Nah, ketika antum punya cita-cita pengen melanjutkan sekolah, itu pengen melanjutkan kemana? Nah, jadi buat Ya. waktu saya mau masuk SMP, Ya. gitu, saya sebenarnya diarahin sama orang tua saya buat masuk ke pesantren. Nah, cuman kedua orang tua saya itu kebetulan belum nyobain yang namanya sekolah di pesantren gitu. Nah, jadi pas waktu itu saya nyari-nyari pesantren, kebetulan karena nggak tahu mungkin ya orang tua saya, jadi ya pas waktu mau daftar ke Al-Hikmah itu lagi justru sangat telat mungkin, bisa dibilang telat gitu. Oh, pas telat waktu, berarti ya pendaftarannya? Pas waktu saya mau daftar ke Al-Hikmah itu mobil-mobil udah pada banyak loh. Iya. Ini orang tua saya nanya kan, Ya. Pak, tadi ini anak saya mau daftar ke Al-Hikmah. Ya. Terus atau orang tersebutnya bilang, oh ya Bu, maaf buat pendaftaran udah ditutup, kemudian sekarang lagi dites justru. Iya. Oh. Nah, habis itu kata orang yang tadi ngomong, udah kalau gitu Ibu mungkin bisa ngehubungin. Ya. Kebetulan ini ada tetangga saya itu istrinya kebetulan ngajar di Al-Hikmah. Ya. Nah, mungkin bisa hubungin itu nanti barangkali tes, insya Allah bisa. Oh, jadi antum telat ya Iya, masuknya. Karena tadi mungkin ya antum punya niat pengen pesantren gitu ya, Iya. punya niat. Kemudian orang tua itu nggak ada basic di pesantren ya. Orang tua umum sekolahnya berarti. Iya, sekolah umum Pak. Cuman dari pas waktu SD itu saya sekolah madrasah, mulai dari itu disuruh ngafalin, suruh apa? Paling saya jadi punya hafalan satu juz ya dari pas waktu SD. Kebetulan saya dulu sering disuruh ikut lomba gara-gara disuruh hafal juz 30 itu. Nah, kayak gitu orang tua saya mikir, ini kayaknya anak ini loh pasnya masukin pesantren tahfidz gitu kebetulan ya. ketemu Al-Hikmah ini. Kan baik, menarik tadi ya. Ketika Firas ya pengen daftar, kemudian nggak ketemu sekolah untuk melanjutkan pesantren, ternyata di perjalanan ya ketemu mobil kok banyak parkir gitu ya. Ini pesantren apa, nggak tahu kalau itu pesantren Al-Hikmah gitu ya. Bener ya. Nah, ternyata orang tua coba menanyakan,
ini apakah masih buka pendaftaran gitu ya. Nah, dan ternyata katanya ini pendaftaran terakhir gitu ya. Tapi memang qadarullah ya. Alhamdulillah itu diterima. Saya untuk IPS itu kan kebetulan ngelewatin Al-Hikmah Putri ya. Nah, semua itu kan tesnya di situ. Kemudian saya diarahinnya kan dikarenakan saya telat. Udah langsung aja ke Al-Hikmah Putra yang ada di Balat. Nah, saya tesnya di sini dan alhamdulillah itu langsung diterima. Alhamdulillah. Nah, teman-teman, ternyata subhanallah ya. Nah, jadi Piras, kalau kita ambil kesimpulan, ternyata Allah itu masih menginginkan kebaikan untuk kita ya. Berawal dari niat Piras bercita-cita untuk masuk pesantren ya. Walaupun orang tua bukan basic pesantren gitu ya. Orang tua ya umum lah. Sama, saya juga orang tua juga umum ya, bukan basic pesantren. Dan bahkan orang tua saya ya nggak lulus SD gitu ya. Tapi memang kembali Allah kalau sudah mengizinkan kita untuk sekolah di pesantren, ya Allah akan mudahkan semua jalan. Walaupun telat gitu ya, tapi alhamdulillah ya, qadarullah langsung diterima gitu ya. Alhamdulillah. Baik, Piras sangat luar biasa sekali ya ceritanya ya. Kemudian tentu kan sekarang Piras udah 30 juz ya hafal Al-Qur'an ya. Itu bagaimana sih prosesnya kok bisa menghafal 30 juz ya? Tebel itu kan, tebel ya Al-Qur'annya itu 30 juz ya, bukan 1 lembar 2 lembar gitu ya. Tentu susah. Itu bagaimana Piras perjuangannya dulu? Untuk proses sendiri ya sejujurnya saya ketika menyelesaikan hafal 30 juz sebenarnya saya juga nggak nyangka gitu. Nggak nyangka ya? Dulu pas itu mikirnya Al-Qur'an setebal itu, saya kira-kira bisa nggak yang hafalin begitu banyaknya. Cuman pas waktu alhamdulillah waktu proses hafalan itu emang awalnya kerasa susah sih Pak. Jadi pas waktu awal justru saya dulu kadang jadi halakoh itu kan ada berapa waktu, yang satu untuk hafalan pagi. Saya dulu pernah di hafalan di 1/4 halaman. Nah, saya dulu nganggap 1 halaman itu kayak berat banget ya. Alhamdulillah itu mungkin karena kebiasaan. Jadi terbiasa itu. Pertama 1/4 saya hafalin, terus setengah, dan akhirnya ya alhamdulillah saya bisa istiqomah setor satu halaman. Satu hari 1 halaman gitu ya. Dan itu juga sebenarnya nggak semuanya terasa gampang sih. Pasti ada, kita ngerasanya ada yang susah karena beban masalah, mungkin kita jadi kebawa kepikiran, mungkin kita jadi nggak enak, jadi susah ngapal juga. Jadi. Terlebih lagi mungkin kan faktor teman juga ya. Kan teman ada yang pertama mendukung kita, ayo mensupport kita ya untuk terus menghafal, ayo lanjutkan perjuanganmu masih panjang gitu ya. Nah, tapi memang perjuangan itu kan terasa sekarang ya hasilnya ya. Dan itu nggak ada terbersit niat, misalkan di hatinya saya pengen jadi hafal Quran, hafiz Quran atau penghafal Quran. Pernah nggak punya niat gitu? Ya alhamdulillah dari awal emang udah niat sih Pak. Kemudian jadi saya masuk Al-Hikmah juga mungkin setengah karena ortu, setengah juga saya juga mau di sini. Gitu. Jadi alhamdulillah dari saya kelas 7 saya udah niatin. Menarik ya teman-teman, subhanallah ya. Dari sosok Piras ini ternyata yang awalnya sih nggak nyangka gitu masuk pesantren gitu ya. Dari pendaftarannya udah terakhir gitu, alhamdulillah ya, qadarullah ya, subhanallah. Baik Piras. Kemudian tentu kita di dalam menghafal itu kan ada rasa down gitu ya. Kemudian capek menghafal, lelah menghafal, males lah menghafal. Itu triknya gimana biar nggak males tuh? Barangkali bisa di-share ya ke teman-teman barangkali. Jadi ini mungkin kayak semacam bisa dibilang motivasi Mungkin kalau hal yang bikin saya jadi mungkin selalu istiqomah, semangat. Ya ketika saya banyak pikiran, banyak masalah, ketika saya down lah, jadi bilang saya jatuh. Jadi saya itu mikir ketika saya down itu, ini orang tua saya di rumah kerja keras, jadi mencari nafkah. Terus sementara saya di sini kok saya malah malas-malesan gitu. Nah, dengan saya mikir seperti itu tuh semangat alhamdulillah datang kembali ketika saya mikir
dari kita SD mungkin dari kita TK sampai sekarang MA sudah tak terhitung uang yang dikeluarkan orang tua. Mungkin sudah beribu-ribu, berpuluh juta. Berpuluh juta. Ya Allah. Saya juga mikir karena orang tua berkorban banyak itu, orang tua berharap, ya saya otomatis kita juga harus ada timbal baliknya gitu ya Pak. Iya. Kita juga harus semangat dalam menuntut ilmu atau dalam menghafal gitu. Ya. Gitu. Oke. Selain dari itu apa lagi kira-kira yang menambah semangat? Kan mungkin tadi Piras ketika kita malas, coba kita ingat tuh betapa banyak pengorbanan orang tua kita ya. Mungkin dari kita lahir ya sampai kita sekarang ini tuh ya, sampai sebesar ini tentu keringat, peluh segala macam ya. Udah banyak orang tua berikan pengorbanan buat kita ya. Kemudian selain daripada itu apa, Piras? Yang bikin semangat ketika kita down menghafal Al-Quran? Ya tentunya saya ingin bisa mengamalkan ya, mengajarkan Al-Quran ya kepada orang-orang mungkin seperti masyarakat dikenalkan gitu loh. Ya jadi memang gitu ini ya gitu ya. Jadi apa namanya tuh memang kesimpulannya adalah ini ya, maksudnya antum pengen memberikan nilai manfaat untuk orang banyak gitu ya. Tapi memang Firas, ketika orang punya prinsip atau pikiran ya, keinginan untuk bermanfaat di orang banyak, di masyarakat, itu kebanyakan orang-orangnya pasti sukses. Ya, karena dia bukan memikirkan diri sendiri, dia memikirkan orang banyak, memikirkan umat. Nah, terutama antum tadi ya, antum juga berpikiran untuk memberi manfaat yang banyak untuk orang-orang banyak gitu ya. Nanti insya Allah antum juga akan jadi orang-orang yang sukses insya Allah ya. Baik, cita-citanya apa nih cita-citanya? Kalau untuk cita-cita ya mungkin sama kayak teman-teman di rumah. Ya dulu nggak sempat ganti-ganti sih Pak. Cita-cita saya dulu mungkin pas waktu SD saya sempat bercita-cita jadi guru. Pernah jadi guru. itu sudah cita-cita semua orang. Sama saya dulu juga. Ketika saya juga pesantren ya, saya juga pernah pesantren. Ketika ditanya sama ustadz, cita-citanya pengen jadi apa, gitu kan? Ya kita mah secara enteng aja jawab ya, jadi guru gitu kan. Jadi cita-citanya guru. Saya ganti lagi sekarang ganti lagi cita-cita. Apa cita-citanya? Satu SMP juga sempat saya cita-cita ingin jadi penulis. Ya, ya, baik. Saya juga hobinya menulis. Ya. Habis itu kenapa saya pas waktu MA juga saya ganti lagi, Pak. Apa lagi? Aduh, banyak cita-citanya. Ingin jadi dokter, Pak. Jadi dokter sekarang. Ingin agar bisa mungkin memberi manfaat. Ya selain mengajarkan Al-Quran, saya juga ingin membantu menyembuhkan mungkin. Masya Allah. Mungkin menjadi perantara. Ya. Tapi itu berubah-berubah ya cita-citanya ya. Dari guru langsung ke apa tadi? Yang kedua? Penulis. Kalau penulis ya jadi gini. Kita punya cita-cita itu adalah sebagai kita punya impian gitu ya. Kita pengen jadi orang bermanfaat. Kemudian termasuk tadi cita-cita Piras ingin menjadi dokter yang terakhir gitu ya. Nah, bagaimana langkahnya itu Piras untuk menggapai menjadi seorang dokter itu? Tentunya dokter yang hafiz Quran. Itu bagaimana caranya? Maksudnya Piras nanti saya pengen Pak misalkan lulus dari pesantren ini saya pengen melanjutkan studi kemana gitu. Gimana kalau Piras? Mungkin kalau buat itu ya pokoknya saya ingin menuntut ilmu ya setidaknya kuliah yang pastinya jurusan kedokteran. Mungkin kalau masalah universitasnya saya ingin mungkin ya ingin keluar negeri ya Pak. Keluar negeri ya, Masya Allah ya, kita doakan lah mudah-mudahan tercapai ya keluar negeri. Kalau keluar negeri itu kemana negara tujuannya ke luar negeri? Pengennya? Kalau keluar negeri saya ingin ke Madinah Pak. Madinah ya? Masya Allah, nanti kan di Madinah ya kita kan di pesantren kan juga banyak ustadz-ustadz kita ya, guru-guru kita yang nanti akan membantu kita untuk mewujudkan impian-impian tersebut. Kan di pesantren juga ada pelajaran bahasa Arab. Tentu kan ketika kita ingin belajar di luar negeri gitu, terutama Madinah, otomatis kan bahasa pengantarnya bahasa Arab gitu ya. Nah, dan alhamdulillah di pesantren kan berbahasa Arab gitu ya. Nah, tergantung nanti Piras
langkah pertamanya mungkin belajar bahasa gitu ya. Yang kedua usahanya, bisa nanti searching terkait info tentang kuliah di Madinah gitu ya. Dan kemudian doa, itu doa paling penting ya. Subhanallah, mudah-mudahan kita doakan lah ya Firas, amin, menjadi seorang dokter ya, seorang dokter yang hafiz Al-Quran. Agar nanti kita kalau cari dokter tuh nggak jauh-jauh, ada dokter Firas ya, alumni Madinah gitu ya, Masya Allah. Baik Firas, kembali ke ini ya, hafalan tadi ya. Nah, kira-kira di usia Firas yang ke berapa sekarang? 16? Berarti saya 2000 ya, saya bulan Juni nanti 16 tahun. Ya. Nah, oke. Di usia 16 tahun ya, posisi Firas di usia 16 tahun. Apa nasihat paling cocok untuk Firas? Maksudnya Firas ini di usia itu atau untuk teman-teman juga? Apa kira-kira nasihat paling cocok? Ya, buat teman-teman ya, mungkin penonton ya, yang di rumah atau dimanapun Anda berada ya. Ya, buat kalian mungkin yang sedang menghafal Quran atau mungkin yang punya hafalan ya. Jadi jangan hanya dihafal. Jadi kita jangan jadi hanya penghafal Quran. Kita jangan jadi orang yang cuma pernah menghafal Quran, tapi jadilah penghafal Quran yang mengamalkan Al-Quran, yang mentadaburi, sehingga kita bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Iya. Masya Allah, subhanahu wa ta'ala. Jadi intinya teman-teman, ternyata pesan buat kita semua ya, terutama buat saya juga, ternyata menghafal Al-Quran itu mulia ya. Menghafal Al-Quran itu adalah salah satu tujuan kita semua, dan bahkan impian para ayah bunda, abi umi di rumah ya. Kita ingin anak-anak kita dan bahkan kita juga menjadi seorang penghafal Al-Quran. Baik teman-teman, dari banyak cerita ya, kisah perbincangan kita di podcast Hafiz Bercerita ini banyak sekali ya cerita-cerita yang dapat kita ambil kesimpulan, ambil pelajaran ya. Ternyata dari seorang Firas kita bisa belajar. Ternyata niat yang kuat itu bisa secara nggak sengaja ya menghantarkan Firas ke pesantren Al-Hikmah, dan pada akhirnya sekarang bisa selesai 30 juz Al-Quran. Kita doakan ya, mudah-mudahan Firas menjadi hamba-hamba yang terus dekat dengan Al-Quran ya. Firas ya, dipegang Al-Quran ya, dipegang, kemudian kalau bisa diajarkan ya ke teman-temannya, bahkan keluarganya juga ya, keluarganya juga. Baik teman-teman, itu perbincangan kita di podcast Hafiz Mengaji pada kali ini. Mudah-mudahan pelajaran yang kita ambil menjadi inspirasi buat kita, motivasi buat kita agar selalu bersemangat untuk menghafal Al-Quran dan selalu dekat dengan Al-Quran. Kita cukupkan ya. Ya, mari kita tutup podcast kita di Hafiz Bercerita ini dengan bersama-sama membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesantren Tauhid Quran terpadu Al-Hikmah, membangun generasi Qurani.